Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DDN dari Daerah Untuk Negeri, jumpa kembali kita pemirsa sekalian. Kali ini kita akan mencermati perihal program Pak Presiden Prabowo yang cukup baik, yang mengena untuk kepentingan masyarakat, yaitu adalah makanan bergizi gratis yang diberikan oleh pemerintah kepada para siswa. Mari kita cermati. Kemudian sebelum kita mencermati masalah tersebut, marilah kita lihat video berikut ini. Dua korban keracunan makan bergizi gratis yang sempat diperbolehkan pulang dari puskesmas dirujuk ke RSUD Cililin, Kabupaten Bandung Barat pada Jumat sore. Kedua pasien sebelumnya sempat diperbolehkan pulang usai berobat di puskesmas, namun karena kondisi tak kunjung membaik, keduanya akhirnya dirujuk ke RSUD Cililin. Dirut RSUD Cililin memastikan pasien yang datang ke RSUD Cililin merasakan dampak keracunan MBG seperti mual, pusing, dan diare. Untuk saat ini, total korban yang masih mendapatkan perawatan sebanyak 45 pasien. Baik, tadi kita lihat bahwa di daerah Bandung di Jawa Barat ini ada beberapa siswa yang keracunan setelah menerima makan bergizi gratis yang diberikan oleh sekolah, di mana sebagian berada di rumah sakit karena perlu penanganan lebih lanjut, dan nampaknya makanan yang dalam tanda kutip beracun ini terjadi di beberapa daerah. Nah, sudah barang tentu kejadian ini yang pertama harus kita pahami bahwa ini adalah satu bentuk apa yang telah ditetapkan ketentuannya oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan bagian dari takdir apapun yang terjadi. Akan tetapi dalam hal masalah makanan bergizi gratis ini, marilah kita mencoba untuk melihat sejenak kira-kira apa yang terjadi ketika program yang baik ini dilakukan, bagaimana prosedur prosesnya, kemudian dari mana anggarannya, bagaimana mekanisme pengadaannya. Ini mungkin hendaknya marilah kita cermati satu persatu. Kita tahu program yang baik ini telah dituangkan di dalam APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kemudian dari APBN ini telah disalurkan melalui pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Nah, dengan besar kecilnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Kemudian di tingkat pusat telah dibentuk tim-tim, antara lain termasuk di dalamnya ada badan yang menangani gizi, ya, yang memperhatikan masalah gizi, yaitu Badan Gizi Nasional. Di samping itu, ternyata program ini tidak hanya melibatkan Kementerian Pendidikan, tapi juga melibatkan kementerian lain. Ini misalnya Kementerian Kesehatan. Nah, apa pentingnya keterlibatan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan ini? Sudah barang tentu kalau Kementerian Kesehatan karena menangani siswa. Nah, ini terkait dengan Kementerian Kesehatan. Sedangkan Kementerian Kesehatan ini terkait dengan pemenuhan gizi yang akan diberikan kepada siswa di masing-masing sekolah. Nah, kemudian bagaimana mekanisme pengadaannya? Ternyata untuk memenuhi makan bergizi gratis ini tidak semudah yang bayangkan dan tidak sesuai dengan atau belum sesuai dengan apa yang waktu sebelum dilantik sebagai presiden atau saat kampanye, di mana disampaikan saat kampanye bahwa pemberian makan gratis yang bergizi ini
nanti akan menumbuhkan ekonomi di masyarakat sekitarnya, ya, di mana para pemilik jasa layanan makanan ini akan ikut terlibat di dalamnya. Akan tetapi di dalam prakteknya tidak semudah yang kita bayangkan, ya, tidak semudah yang kita bayangkan. Karena apa? Karena untuk mekanisme pelaksana atau catering yang akan menangani makan ini ternyata harus memenuhi beberapa persyaratan. Jadi yang pertama bahwa catering yang akan menangani makanan ini harus terdaftar dalam LPSE, jadi layanan pengadaan secara elektronik. Nah, kemudian di samping itu untuk catering yang menangani ini harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama harus mempunyai izin usaha. Yang kedua juga harus mempunyai NPWP. Yang ketiga harus memiliki kualifikasi atau memiliki sertifikat tentang higienis, ya, bahwa cateringnya ini adalah catering yang higienis. Memang ini adalah sangat ideal. Ada Badan Gizi Nasional, kemudian ada keterlibatan Dinas Kesehatan, dan kemudian juga pengadaan barangnya atau pemilihan catering ini bisa dengan dilelang atau dengan penunjukan langsung. Ini sudah hal yang cukup bagus. Akan tetapi menurut pemahaman saya, hal ini merupakan rantai yang sangat panjang, ya. Hanya untuk menangani makan satu piring, ya, hanya untuk melayani makan satu piring, ini harus melalui prosedur yang berbelit-belit, mekanisme yang panjang, dan melibatkan banyak instansi. Nah, saya tidak bisa membayangkan dari APBN yang sekian triliun itu ditetapkan, maka berapakah biaya umum yang dikeluarkan untuk tim, ya, untuk departemen, untuk kementerian ini, sekian persen. Nah, kemudian sampai ke daerah untuk makan satu piring, berapa biaya yang dihabiskan, sehingga menurut saya ini adalah tidak efisien. Karena apa? Karena semakin banyak yang terlibat untuk menangani satu piring nasi, maka ini adalah satu dalam tanda kutip pemborosan keuangan menurut saya. Sehingga masalah ini merupakan rantai yang sangat panjang. Belum lagi kita pikirkan bahwa catering yang sudah ditunjuk, walaupun sudah punya sertifikat higienis, saya tidak bisa membayangkan bahwa dalam satu malam, ini satu catering harus melayani mungkin ratusan atau ribuan kotak makan yang harus diberikan kepada siswa. Nah, saya tidak bisa membayangkan kira-kira jam berapa masak harus dimulai, kemudian jam berapa harus dikemas, kemudian jam berapa harus disalurkan. Ini adalah menurut saya hal yang sangat mustahil. Lebih-lebih ada satu persyaratan bahwa catering harus mempunyai izin usaha, harus terdaftar di dalam LPSE, kemudian harus mempunyai sertifikat higienis, dan tempatnya harus layak, dan lain sebagainya. Ini betapa sangat menyulitkan. Nah, akhirnya mau tidak mau, suka atau tidak suka, karena kesulitan kita mencari pengadaan makan ini atau catering ini di beberapa tempat, kita mengalami kesulitan karena memang harus memenuhi persyaratan yang cukup banyak. Maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, maka akan tumbuhlah catering-catering baru, yaitu para pemilik modal yang menyiapkan catering baru dengan fasilitas yang ada, dengan memenuhi persyaratan yang telah diharapkan oleh pemerintah. Dan ini akhirnya apa?
Akhirnya ini sangat berbeda jauh dengan harapan saat kampanye dulu. Jadi saat kampanye dulu disampaikan bahwa dengan makan gratis ini akan menumbuhkan perekonomian di sekitarnya. Ya, artinya begitu. Jadi mungkin warung-warung atau pemilik-pemilik usaha makanan yang kecil-kecil itu bisa tumbuh dan hidup karena adanya program ini. Akan tetapi dengan persyaratan yang seperti itu, maka sudah bisa dijawab bahwa pastilah harus yang menangani catering-catering yang besar dan atau catering-catering yang baru tumbuh yang bisa memenuhi persyaratan. Nah, oleh sebab itu saya mempunyai satu pemikiran. Ya, mungkin pemikiran ini bisa betul, bisa juga salah. Untuk memotong rantai yang cukup panjang, dan bisa mengakibatkan antara lain termasuk keracunan makanan dan lain sebagainya, maka apakah tidak mungkin bahwa saat ini telah ada program bantuan operasional sekolah atau yang disebut dengan BOS. Bagaimana kalau memberikan makan bergizi dan gratis ini atau MBG ini dijadikan salah satu komponen daripada bantuan operasional sekolah atau BOS. Nah, sehingga dengan demikian ini berapa miliar yang bisa kita efisien karena tidak melibatkan orang banyak dan kemudian pengawasannya diserahkan kepada kepala daerah masing-masing atau dalam hal ini adalah dinas pendidikan, kemudian nanti puskesmas atau dinas kesehatan melakukan pemantauan tentang gizinya, sudah cukup menurut saya. Jadi tidak perlu ada badan gizi nasional, tidak perlu ada tim mulai tim pusat, provinsi, kabupaten. Kalau memang itu ada, saya kira tidak diperlukan lagi. Dan dengan demikian nanti apabila terjadi penghematan dana dari APBN itu yang jumlahnya besar, maka dengan melalui sekolah masing-masing itulah, maka sekolah ini akan melaksanakan petunjuk, melaksanakan tugas dalam rangka memberikan makan bergizi yang gratis ini akan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Mengapa kita kalah dengan yang swasta? Kita ini pemerintah, kenapa kalah dengan yang swasta? Saya melihat dalam satu kasus, ya, ada sekolah dasar. Sekolah dasar ini swasta. Kebetulan ini adalah sekolah dasar Islam di daerah, di kota kecil, ya, di mana SD ini dengan menerapkan kurikulum full day, di mana seorang siswa ini pulangnya sore, maka sekolah ini bisa memberikan makan kepada para siswanya. Dengan jalan adalah partisipasi orang tua. Jadi orang tua menitipkan dananya untuk dikelola oleh sekolah, kemudian sekolah memberikan makan kepada anak setiap hari, kecuali hari Jumat kalau tidak salah. Ya, selain hari itu diberikan makan siang semuanya, menunya juga lumayan cukup bagus, memenuhi standar orang makan. Saya kira ada karbohidrat diwakili oleh nasi, ada lauk, kemudian ada sayur, saya kira sudah cukup. Dan setiap harinya bisa bervariasi. Kalau yang swasta, yang kecil, ini saja bisa menangani. Kenapa pemerintah yang mempunyai kekuasaan yang sangat besar, punya tangan panjang sampai dengan di tingkat bawah, kenapa tidak bisa efisiensi? Kenapa tidak bisa dilaksanakan dengan baik? Itulah sebabnya kami menyarankan ya kepada Pak Prabowo, Pak Presiden, kepada Kemendikbud, Kemen Kesehatan, limpahkanlah kewenangan itu kepada dinas-dinas yang ada di bawah. Tidak perlu harus orang pusat menangani hal-hal yang seperti ini. Kalau bisa ditangani di daerah, kenapa harus tangani sampai dengan di pusat? Kenapa harus ada tim-tim sampai dengan di pusat? Berapa biaya umum yang dikeluarkan untuk ini? Berapa persen kira-kira pemborosan keuangan negara dalam tanda kutip yang digunakan pada hal-hal yang mestinya bisa kita tangani di tingkat bawah. Jadi oleh sebab itu
Ya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Hanya sekelumit, memang pemikiran orang daerah hanya sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat DDN dan para pemirsa sekalian. Apabila masih berminat agar kami ini terus berlanjut dalam memberikan masukan-masukan kepada semua pihak, ya, dengan cara berimbang, ya, baik kelebihan, kekurangannya dan lain sebagainya, maka silahkan subscribe, kemudian like, berikan komen, dan jangan lupa bunyikan lonceng. Dengan demikian, maka berarti menghendaki kita semua, saya, semua pemirsa, segenap sahabat DDN ini ikut berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.